Waalaikumsalam, silakan duduk Mbak. Ini dengan Mbak Suci bukan? Iya Bu. Kalau nggak keberatan, boleh dibuka maskernya. Gimana nih kabarnya Suci? Baik Bu. Emangnya Suci dari mana? Asli Bandung Bu. Suci di sini ada rumah atau gimana? Kebetulan saya ngekos di sini Bu, dan kebetulan juga saya juga kuliah Suci kuliah di mana emangnya? di Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq Bangka Belitung Bu. Oh, IAIN. Kebetulan Suci ngambil jurusan apa di IAIN? Jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini Bu. Semester berapa Ci? Kalau boleh tahu? Udah semester 5 Bu. Berarti Suci sedang sibuk-sibuknya ngurusin proposal ya? Iya Bu. Sekarang juga kebetulan lagi mau KKN juga, PPLK juga gitu. Jadi bener-bener sibuk banget lah. Jadi Suci sekarang udah semester 5 dan sibuk-sibuknya ngurusin proposal. Kalau boleh tahu, Suci kesini ada perlu apa ya? Jadi gini Bu, Suci kemarin, beberapa bulan kemarin, Suci sering ngerasain kayak panik berlebihan. Suci jadi ngerasa panik selama ini. Kalau boleh dijelaskan lebih rinci, paniknya itu gimana ya? Paniknya itu lebih ke kayak Suci tuh kayak punya masalah ya Bu, tapi sebenarnya nggak ada masalah apa-apa. Terus juga kayak pengen nangis tapi nggak nangis gitu loh, kayak pokoknya dada tuh sesak, tangan gemetaran. Terus juga padahal ini lagi di tempat rame, tapi kayak Suci ngerasa sepi gitu posisinya. Terus juga kayak punya masalah lah intinya. Kalau boleh saya tahu, pada saat Suci merasakan sepi di tengah keramaian itu, apa yang Suci pikirkan? Kalau masalah itu datang, Suci nggak mikirin apa-apa Bu. Posisinya emang rasa cemas aja, cemas berlebihan, panik gitu. Udah gitu aja. Kalau boleh saya tahu, apa sih, apakah ada di Suci trauma masa lalu yang pernah Suci alami? Misalkan kayak dulu pernah diapain gitu. Kalau untuk masalah pribadi di masa lalu itu nggak ada Bu. Cuma memang Suci ini lebih ke kayak kurang percaya diri di tempat keramaian gitu. Kalau boleh saya tahu, apakah ada teman atau orang yang bisa Suci ajak bicara ketika Suci mengalami masalah? Kalau untuk sahabat itu nggak ada Bu. Tapi kalau misalkan Suci lagi ada masalah, baik itu masalah di kampus atau masalah pribadi sama teman-teman Suci atau yang lainnya, Suci lebih ke responnya ke orang tua gitu, lebih curhatnya ke orang tua. Berarti Suci deket ya sama ibunya atau ayahnya? Iya Bu, cukup dekat. Karena kalau misalkan ada masalah sekecil apapun itu, Suci lebih dominan ke cerita ke orang tua gitu daripada teman. Karena ngerasa lebih aman aja gitu. Balik ke masalah awalnya, Suci kan merasa panik nih. Pernah nggak di suatu ketika atau malam sebelum tidur, Suci pernah berpikiran negatif thinking atau Suci pernah nangis? Kalau setiap malam itu sering Bu. Contohnya kayak misalkan sebelum tidur. Sebelum tidur tuh Suci sering kayak ngerasain cemas lagi gitu, kayak mulai timbul pemikiran-pemikiran kayak kira-kira saya bisa nggak ya lulus kuliah cepet, terus kira-kira saya bisa nggak ya ngebantuin orang tua gitu, terus saya bisa nggak ya kira-kira nanti dapat pekerjaan. Pokoknya pemikiran-pemikiran kayak gitu sering muncul setiap malamnya sebelum saya tidur gitu. Dan terkadang juga saya sering banget nangis. Jadi kalau misalkan udah nangis baru saya bisa tidur. Saya mengerti apa yang Suci rasakan. Saya juga pernah merasakan apa yang menjadi kecemasan Suci dan saya rasa itu merupakan hal yang wajar. Apalagi Suci sudah berada di semester 5 dan itu membuat Suci berpikiran negatif thinking, cemas dan sebagainya. Kalau boleh saya tahu, ketika Suci sedang mengalami kecemasan, nangis, itu apa yang Suci lakukan biasanya? Biasanya kalau misalkan Suci nggak nangis, untuk mengalihkan rasa cemas itu Suci nonton Bu. Kayak nonton film baik gitu drama Korea, drama Cina ataupun drama Thailand untuk ngehilangin mungkin pemikiran-pemikiran negatif yang ada di kepala Suci. Kalau boleh tahu, sebelumnya Suci sering begadang nggak malam-malam? Kalau untuk begadang itu hampir setiap hari ya Bu.
Kayak misalkan Suci begadang itu sampai jam 2 sampai jam 3. Nanti kalau misalkan udah bener-bener capek, udah bener lelah baru tidur gitu. Sebelumnya Suci pernah berpikiran nggak bahwa begadang itu kurang baik, apalagi untuk kesehatan Suci. Suci kan perempuan nih, dan perempuan sejatinya mudah emosi dan kadang-kadang nggak bisa mengontrolin emosi. Suci pernah nggak berpikiran sampai ke situ? Sebelumnya Suci pernah cek di Google ya Bu, terkait bahaya nggak kalau misalkan sering-sering begadang. Dan memang sangat berbahaya Bu, kayak misalkan bukan cuma terhadap kesehatan yang kayak Ibu bilang tadi, mental juga kayak terganggu. Mungkin apa ya Bu, Suci tuh kadang pengen tidur tapi nggak bisa tidur gitu loh Bu. Jadi makanya peralihan itu kalau nggak nonton ya gitu, begadang gitu. Pada saat Suci sebelum tidur nih, ketika Suci belum lelah, waktu malam-malam, Suci pernah nggak berniatan untuk mendengarkan instrumen yang membuat Suci rileks dan untuk itu Suci bisa tidur? Pernah nggak? Pernah Bu, kadang kalau misalkan Suci lagi nggak mau nonton, Suci pengen tidur nih, maksain untuk tidur. Suci denger kayak natural sound di Spotify gitu, kayak misalkan suara hujan, suara burung, suara air pantai gitu. Oke, baik. Jadi bisa saya simpulkan mengapa Suci sering merasa cemas, sering nangis, itu mungkin faktornya dari Suci keseringan begadang. Jadi dari situ emosi Suci merasa tidak terkontrol, Suci sering merasa gemeter. Jadi bisa nggak Suci kurangin untuk tidak begadang? Mungkin dari situ kita bisa melihat perkembangan selanjutnya. Oke, sebelumnya Suci mau nggak berkomitmen dengan saya untuk mengurangi jam begadang Suci? Itu yang awalnya jam 3 itu menjadi jam 1. Kita bakal lihat perkembangannya nanti. Selama seminggu Suci boleh bertemu dengan saya lagi, menghubungi saya lagi. Kita lihat perkembangannya bagaimana. Baik Bu, saya akan mencoba untuk berkomitmen dengan apa yang Ibu sebutkan tadi. Semoga aja saya bisa hilang ya Bu rasa cemas berlebihannya, soalnya capek juga gitu. Baiklah, Suci tadi telah melakukan komitmen dan berjanji untuk mengurangi jam begadangnya. Oke, baik. Terima kasih kepada Suci telah menceritakan apa yang menjadi masalah Suci selama masa konseling ini berlangsung. Nanti kita lihat perkembangannya selama 1 minggu ke depan. Suci boleh WA saya lagi untuk kita lihat perkembangannya gimana. Terima kasih. Bu, terima kasih banyak ya Bu sebelumnya sudah mau mendengarkan cerita saya. Saya izin undur diri dulu. Iya, sama-sama. Habis ini Suci mau kemana? Abis ini rencananya Suci mau ketemu sama teman dulu Bu di coffee shop. Oke lah kalau begitu, hati-hati di jalan ya Suci.